Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Iwan Setiawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Saya Eva Nurhaidah dari kelas K119 MNR ingin mempresentasikan hasil dari soal evaluasi tengah semester Manajemen Ekspor dan Impor. Di sini evaluasi tengah semester membahas tentang pengertian manajemen ekspor dan impor. Manajemen ekspor dan impor adalah bidang manajemen mengenai perdagangan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha sehingga dapat bersaing dalam pasar internasional. Hal ini mencakup dasar perdagangan luar negeri dan dokumentasi ekspor impor seperti metode dan instrumentasi pembayaran, harga incoterm dan strategi serta praktik ekspor dan impor. Selanjutnya, pengertian ekspor dan ekspor menurut para ahli. Menurut Tanjung Marolopo tahun 2011, ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama mengenai peraturan kepabeanan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean dan barang yang telah diangkut atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah eks. Lalu ada manfaat dari kegiatan ekspor dan impor menurut Sadono Sukirno pada tahun 2010. Manfaat dari kegiatan ekspor dan impor adalah memperluas pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin diminati, pendapat para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang. Lalu selanjutnya ada pengertian impor. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 MPP SK 1 Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang 7 Impor didapatkan pengertian impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan ekspor impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selanjutnya, tujuan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Secara umum, tujuan ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan harga produk di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Optimalisasi laba. Yang ketiga, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang keempat, menambahkan devisa negara. Yang kelima, memperbanyak lapangan pekerjaan. Lalu, di sini di lingkup saya terdapat beberapa perusahaan yang melakukan ekspor impor. Salah satunya perusahaan di mana tempat saya bekerja yaitu PT Yupi Indo Jeligam. PT Yupi Indo Jeligam itu sendiri adalah produsen gummy candy kelas dunia, memproduksi gamis kualitas unggul dengan standar internasional tertinggi. Kami melayani banyak pasar di seluruh dunia, berawal sebagai perusahaan patungan dengan salah satu produsen gummy terkemuka di Eropa. Yupi telah menjadi pemimpin pasar produk gula-gula bergetah di Indonesia sejak tahun 1996 dan pemain terbesar di Asia Tenggara. Produk kami tersebar di seluruh benua termasuk Asia, Amerika Utara, Australia, Eropa, dan Timur Tengah. Gummy pertama kali dikembangkan di Jerman pada tahun 1900-an dan tersebar luas ke seluruh dunia. Hari ini terus menjadi populer karena merupakan kemajuan yang lebih baru dalam teknologi permen dan Yupi adalah salah satu produsen gummy terbesar dan sukses di Asia. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan ekspor impor di sekitar tempat saya tinggal adalah PT Simon Accessory Collection. PT Simon ini merupakan induk perusahaan
yang berdiri pada tahun 1987 karena mengalami peningkatan ekspor dan menjadi perusahaan manufaktur handbag ternama di dunia. Pada peringkat 10 tahun berdirinya perusahaan, Simon membuka perusahaan di Indonesia sebagai entitas. Bahkan semakin meningkatnya perkembangan perusahaan, Simon juga membuka Backstage, yaitu museum handbag pertama di Indonesia, dan meraih berbagai penghargaan bergensi tingkat dunia seperti 300 Million Tower Award, 50 tahun Korea Business Owner Award, 12 tahun Best Entrepreneur, hingga meraih Steel Tower Industri Medical. Lalu selanjutnya ada pengertian Incoterm 2002. Incoterm adalah persyaratan penjualan yang disetujui oleh pembeli dan penjual barang selama transaksi internasional. Aturan-aturan ini diterima oleh pemerintah dan otoritas hukum di seluruh dunia. Memahami Incoterm adalah bagian penting dari perdagangan internasional karena mereka dengan jelas menyatakan tugas, biaya, dan risiko mana yang terkait dengan pembeli dan penjual. Incoterm penting karena disebut sebagai ketentuan komersial internasional. Mereka adalah seperangkat aturan yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional atau ICC yang berhubungan dengan hukum dagang internasional. Menurut ICC, aturan Incoterm memberikan definisi dan aturan interpretasi yang diterima secara internasional untuk sebagian besar istilah komersial yang digunakan dalam kontrak penjualan barang. Lalu Incoterm 2020 salah satunya adalah Free on Board atau VOB, merupakan istilah Incoterm yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. VOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengutarakan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor impor sesuai dengan negaranya. Lalu contoh kasus Free on Board Incoterm pada tahun 2022 yaitu perusahaan pertambangan menjual barang tambang ke perusahaan X dengan harga 1 juta per ton menggunakan kasus free on board dengan klausul ini, artinya perusahaan X harus membayar sebesar harga barang Rp 1 juta dikali total ton yang dibeli dan juga biaya pengiriman via laut. Namun pada kondisi tertentu, peraturan X mungkin juga harus mengeluarkan sejumlah tambahan biaya untuk kebutuhan pengiriman agar barang benar sampai ke tujuan. Sekian presentasi saya pada sore hari ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi diri saya sendiri dan orang lain. Selamat sore dan terima kasih.